Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena atas penyertaan-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Bapa, kami akan mengawali ibadah pagi hari ini. Berkenanlah Bapa untuk hadir di tengah-tengah kami. Bawa kami ya Bapa untuk bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Ya Bapa, bantu kami untuk membuka hati kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan atas kami. Ya Bapa, berkati seluruh acara ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkati kami semua ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih dan penyertaan Tuhan dalam beberapa minggu terakhir begitu luar biasa, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Karena itu, marilah kita membuka ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah pujian yang mengajak kita bersukacita memuji Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu Sia Hamba. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Mungkin bulan kemarin sedikit berat ya, terutama dengan adanya perubahan sekolah dari PTM ke PJJ dan balik ke PTM lagi. Kita sempat mengalami musim yang cukup sibuk dikarenakan kondisi yang kurang mendukung. Namun, hal tersebut tidak menghentikan kita untuk terus berproses dan melakukan hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi kewajiban kita. Meski begitu, yakinlah Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk terus menyadari dan menjalani tanggung jawab kita dengan baik, bahkan di tengah badai sekalipun. Teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang dapat memberi kita kekuatan di tengah kesibukan kita. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita mengangkat pujian berjudul Satu Hal Yang Kurindu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan berkelimpahan. Meskipun situasi di lingkungan kami masih pandemi, namun pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, di tengah ibadah kami juga rindu membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami faham, bahkan diberi kemampuan untuk melakukannya. Hamba-Mu ini yang terbatas Tuhan pakai, berkati kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami memohon, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus kepada Titus, Titus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Silakan teman-teman, Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita, Titus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan hal baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kiranya kita yang sudah membaca, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, guru dan juga anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini firman Tuhan di bawah satu tema tugas dan tanggung jawab. Nah saudaraku, tidak ada satu area yang kemudian kita itu menjadi sungguh-sungguh bebas, tidak terbatas. Kemerdekaan kita, kebebasan kita itu tetap dibatasi oleh aturan tertentu. Ya, waktu kita di rumah ada aturan rumah. Meskipun rumah itu rumahmu, kamu mengikuti orang tua, di rumah kita ada aturan rumah kita. Kita harus taat kepada orang tua. Lalu waktu kita di jalan, ternyata kita juga bukan orang yang sebebas-bebas semau-mau kita sendiri. Di jalan ada aturan di jalan yang harus kita taati. Demikian juga di sekolah ini juga ada aturan yang harus kita taati. Dan dimanapun tidak ada area yang sungguh-sungguh bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan kita di satu tempat, lalu berada di tempat lain, itu adalah bukti juga kerelaan kita untuk tunduk dalam aturan tertentu. Nah saudaraku, ini artinya bahwa setiap kita sebenarnya dalam peran kita memberikan diri kita untuk bertanggung jawab sebagai pribadi yang bebas itu. Nah saudara-saudara, inilah pesan dan nasihat Rasul Paulus kepada muridnya yang waktu itu juga akan menjadi hamba Tuhan di satu daerah namanya Kreta, ya, pulau kecil, tapi di pulau itu kekristenan mulai bertumbuh. Lalu Paulus mengutus Titus untuk berada di sana sebagai gembala jemaat dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Paulus. Dari bagian ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar 3 hal. Apa sih sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita sebagai pribadi yang merdeka di dalam Kristus itu? Ya, pertama kalau kita membaca ayat ke-5,
Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan. Ada dua kata penting di situ memang. Pertama, mengatur apa yang harus engkau atur yang dianggap perlu, lalu yang kedua menetapkan. Dua kata ini hampir dalam kesejajaran ditulis dalam bentuk perintah. Itu sesuatu yang harus dilakukan oleh Titus. Nah, apa yang diminta oleh Paulus Paulus kepada Titus untuk dilakukan? Supaya Titus mengatur, supaya Titus menetapkan. Dua bagian ini menunjukkan bahwa Titus di sana sebagai seorang hamba Tuhan itu dalam tanggung jawabnya ada dua hal yang harus dia kerjakan ini sebagai bentuk dari pengelolaan, manajemen. Nah, teman-teman, bahwa dalam kehidupan kita juga Tuhan itu memberikan kita sebuah tugas dan di dalamnya ada tanggung jawab. Salah satunya adalah tugas mengelola. Kita ini masing-masing dalam diri kita adalah seorang manajer. Maka berlaku di sana mengatur, berlaku di sana menetapkan. Seorang manajer itu kita harus memanage dengan baik. Nah, tentunya kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai siswa, ini mau bicara apa? Bicara tentang bagaimana kita menjadi stewardship dari anugerah dan karunia yang Tuhan beri kepada kita. Yang pertama soal misalnya manajemen waktu. Sekolah ini ada aturan, sekolah ini ada waktu-waktu tertentu, dan kita diajar untuk disiplin terhadap waktu-waktu itu. Waktu kemarin masa pandemi kita kan sekolah di rumah ya, agak tanda kutip lebih longgar. Nah, kita masuk lagi nih onsite nih. Kita nggak bisa seperti menyikapi waktu kita belajar online, karena onsite punya aturan tersendiri, beda dengan online. Nah, sebagai seorang manajer, kita harus memanage dengan baik waktu itu. Lalu yang kedua, kita juga diminta untuk menetapkan. Artinya dalam hidup kita ini ada banyak pilihan, dan kita diminta supaya kita memilih yang prioritas, yang utama, yang memang kita perlukan. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu, kita dihadapkan kepada berbagai pilihan-pilihan. Dan Tuhan menganugerahkan waktu itu 24 jam supaya kita kelola dengan baik dan kita memilih yang memang kita perlukan. Jadi tugas Titus itu juga sama seperti tanggung jawab yang ditugaskan Tuhan kepada kita saat ini, supaya kita menjadi pengelola dari anugerah Tuhan itu yang baik. Kita mengatur, kita menetapkan. Artinya apa yang Tuhan sudah berikan sebagai karunia rohani itu, anugerah itu harus kita manage dengan baik supaya kita bisa memenuhi standar yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, kalau kita bicara kelanjutannya nanti, dalam penetapan itu ditugaskan oleh Titus untuk menetapkan orang-orang tertentu sebagai pemimpin-pemimpin rumah Allah, ya. Nah, ini bicara apa? Karena di sana ada standar tertentu yang harus dijalani oleh, syarat tertentu yang harus dijalani oleh seorang pemimpin, ya. Kata yang dipakai sebenarnya adalah diakonos, diaken. Itu adalah sama dengan seorang pelayan, ya. Kalau ayat 6 dikatakan yakni orang-orang yang tak bercacat dalam hidupnya. Nah, ini mau bicara apa? Ini bicara tentang integritas. Tadi kita seorang manajer supaya kita mengelola anugerah Tuhan, tetapi kita juga diminta untuk memenuhi kualitas hidup tertentu sebagai anak-anak Tuhan. Anda adalah pelajar, benar, tetapi sekaligus Anda adalah seorang anak-anak Tuhan yang Tuhan tetapkan ini kualitas hidup tertentu supaya apa? Kita menjadi diakonos yang baik. Apa itu diakonos? Seorang yang kemudian diberi tugas lagi oleh Tuhan untuk menjadi saksi, melayani orang lain. Bagaimana kita akan menasihati orang lain sementara hidup kita sendiri tidak mencapai standar itu? Kita akan menghadapi kesulitan. Banyak orang kecewa ya kalau melihat, loh orang Kristen kok begitu, loh anak Tuhan kok begitu, kok anak Tuhan nyontek. Pelanggaran berat kan di sekolah ini ya, ketahuan kalian nyontek, coret langsung. Ya,
Nah, ada standar yang memang kita harus penuhi sebagai seorang diakonos, seorang pelayan Tuhan. Jadi yang disebut pelayan Tuhan itu bukan cuma kami ya, yang sepenuh waktu melayani dan bekerja di gereja, tetapi juga setiap orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan sebagai gerejanya yang hidup, sebagai organisme itu untuk menjadi saksi Kristus sekaligus melayani Tuhan melalui kesaksian hidup diakonos itu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, maka perhatikanlah hidup kita. Jangan seperti yang dituliskan di ayat 6 itu ya, yang amoral ya, kemudian tidak memperhatikan kehidupan sosial, bahkan tidak hidup dalam standar spiritualnya Tuhan. Kita memang hidup yang kita jalani ini hidup realitas jasmani, tapi juga sekaligus hidup realitas rohani. Ngeblend ini hidup kita, jadi nggak bisa pisah-pisahin. Waktu di gereja rohani, nanti keluar gereja rohana, nggak begitu ya. Hidup kita harus ngeblend, harus sama ya. Baik yang kita jalani di sekolah, di rumah ataupun di gereja. Kita adalah seorang diakonos. Kualitas hidup ditetapkan oleh Tuhan dan kita harus mencapai itu supaya kita bertanggung jawab terhadap tugas yang Tuhan berikan. Yang ketiga, teman-teman, ini bicara tentang kualitas juga. Kalau tadi bicara tentang integritas, yang ketiga bicara kualitas. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, dan terusnya. Ayat 8 itu yang positif disampaikan, melainkan suka memberi tumpangan, yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan seterusnya. Ini kualitas yang nyata yang dijalani oleh Titus sebagai seorang yang disebutkan pengatur rumah Allah. Pengatur rumah Allah itu disebutkan di sana, kata yang dipakai itu episkopos, pemimpin rumah Tuhan. Nah, teman-teman, di ayat yang lain nanti Rasul Paulus menjelaskan, kamu adalah bait Allah. Kamu adalah tempat di mana Allah Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Kamu adalah episkoposnya Allah. Maka kualitas hidupmu itu tidak hanya ditentukan waktu di gereja. Kualitas hidupmu juga kamu jalani sebagai seorang pelajar yang optimal di sana. Disinilah maka prestasi itu bukan hanya untuk kepentingan nama kita. Prestasi yang kita mau capai untuk memuliakan nama Tuhan. Maka di ayat yang lain Rasul Paulus kepada jemaat Kolose juga mengatakan, segala sesuatu yang kamu perbuatlah seolah-olah hanya bukan untuk sekedar nilai manusia, tapi perbuatlah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kamu diberi anugerah Tuhan, karunia rohani ya, daya pikir, kemampuan yang memang bisa diasah, maka dosa bagimu kalau membiarkan itu tidak pernah mengasahnya, kalau kamu tidak berprestasi. Nah, teman-teman, Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang yang sempurna seperti malaikat, enggak. Tapi Tuhan menuntut kita menjadi orang yang optimal dalam peran kita masing-masing. Tuhan memang menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau menerima seadanya atas hidup kita. Jadi tugas dan tanggung jawab yang ketiga adalah mari berprestasi. Di mana Tuhan tempatkan di sana, Tuhan karuniakan sesuatu yang pasti oleh Tuhan itu dalam tujuannya untuk memuliakan Dia, sehingga kita juga memperoleh penghormatan karena berprestasi. Di sini tempatnya. Mari berprestasi. Jangan cuma jadi pelajar yang biasa saja. Kita punya Tuhan yang maha besar, dan Tuhan yang sama itu menganugerahkan kepada orang pandai, tapi juga menganugerahkan juga kepada kita kepandaian yang sama. Oleh sebab itu, teman-teman, ketika bicara tugas dan tanggung jawab, maka tiga hal ini, apa yang dinasihatkan Paulus kepada Titus, sangat relate dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita menjadi seorang pengelola yang baik dari kasih karunia Tuhan. Lalu bagaimana kita tetap juga memiliki kehidupan yang berintegritas sebagai anak-anak Tuhan, dan kemudian bagaimana kita mengoptimalkan apa yang Tuhan sudah percayakan itu dalam karunia itu untuk menunjukkan kualitas tertentu,
Sebab Tuhan ingin dimuliakan di mana kamu optimal, di mana kamu maksimal, di mana prestasi yang kamu berikan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk memuliakan Dia yang menjadi Tuhanmu. Saudara-saudara, saya mengenal seorang pemudi yang usianya mungkin 24 tahun ya, dan dia sejak lahir divonis dokter punya penyakit hidrosefalus. Dokter memvonis kira-kira usianya hanya 17 tahun. Sekarang ini sudah 24 tahun. Dia hanya bisa menggerakkan anggota tubuh bagian kepala saja, mata, mulut, lalu yang lain cuman kepala saja. Ya. Yang kepala ke bawah nggak bisa digerakkan, lumpuh. Ya. Tetapi pemudi ini tidak putus semangat. Bahkan dia menyelesaikan studinya S1, lalu sekarang ini dia menjadi karyawan salah satu perusahaan ternama di Jakarta, dan dia sedang mempersiapkan diri untuk ambil S2. Lalu yang ketiga, dia juga seorang pelayan Tuhan di gereja. Dia melayani multimedia. Jadi kalau dia mau, dia ngetiknya sama saya lebih cepat dia ngetik ya daripada saya. Jadi dia mouse-nya ditali di sini, lalu dia gerakkan begitu ya. Dia nulis, dan pemudi ini bergereja di sini. Kalau teman-teman kenal namanya Kak Regina, biasa didorong pakai kursi roda, tetapi dia tahu bahwa dia diciptakan sama seperti kita, cuman dia punya keistimewaan. Dia optimalkan itu, dan saat ini dia memuliakan Tuhan dalam karyanya. Kita semua rasanya tidak punya kekurangan secara fisik, ya. Kalau tidak memenuhi standar karena malas, dosa di hadapan Tuhan. Maka optimallah, berilah kepada Tuhan yang terbaik dari yang bisa kamu lakukan. Allah Roh Kudus akan menolongmu. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, inilah kami. Kadangkala kami merasa diri kami kecil dan bukan siapa-siapa, bahkan penilaian orang lain begitu mengganggu sehingga mimpi kami ke depan itu terdistorsi karena kami seringkali diintimidasi tidak layak. Tapi pagi ini kami belajar dari Paulus melalui Titus, muridnya. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi pengelola yang baik atas karunia-Mu. Tolonglah kami terus membangun integritas sebagai seorang anak Tuhan yang memuliakan Engkau dimanapun Tuhan tempatkan kami dalam hidup kami. Bahkan biarlah kami memotivasi diri untuk memberi yang terbaik, mengoptimalkan karunia yang Tuhan percayakan, mengasahnya sehingga kami berprestasi, dan ketika kami mencapai itu nama-Mu yang dimuliakan dan kami bersukacita di dalamnya. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan saat ini yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, setelah mendengarkan pesan Tuhan, mari kita respon pesan Tuhan tadi dengan pujian dan persembahan yang nyata. Persembahan hari ini dilandasi oleh Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 yang berbunyi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Beredarnya kantong persembahan akan diiringi lagu Persembahanku. Dan untuk petugas persembahan dimohon untuk bisa mempersiapkan diri. Ku bawa
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih kami bawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Mari Tuhan pakai kehidupan kami supaya nama-Mu dipermuliakan. Bapa di surga, saat ini kami membawa beberapa pokok doa-doa kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk para bapak ibu guru, karyawan, siswa-siswi di SMA Gading Serpong ini. Mari Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan, memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, memberkati mereka dengan perlindungan supaya mereka tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan di SMA Penabur Gading Serpong ini. Mari juga Tuhan berkati seluruh aktivitas yang ada, supaya sungguh prestasi dimunculkan, supaya nama Tuhan yang diagungkan. Kami berdoa untuk kegiatan rutin di sekolah yang dilakukan juga Tuhan berkati di tengah masa pandemi yang terbatas ini. Mari Tuhan juga tolong kami supaya ada kreativitas yang dilakukan. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, supaya di masa ini juga kesejahteraan dirasakan oleh semua masyarakat. Engkau berkati pemerintahan kami dalam pengelolaan sehingga situasi dapat dikendalikan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk presiden kami Bapak Jokowi, juga seluruh jajaran hingga pemerintahan daerah. Tuhan berkati mereka dengan hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan, supaya mengelola bangsa ini dengan baik. Setiap kami yang menundukkan hati kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan, mari Tuhan tilik kehidupan kami,
Kami mau berserah Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kami, sebab kami tahu Engkau berdaulat sebagai Tuhan yang akan membawa kami kepada rancangan-Mu yang indah. Ini seru dan permohonan kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, terlepas dari beratnya perjalanan dunia di tahun ini, nyatanya penyertaan Tuhan membawa kita pada momen kemenangan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan memujikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hiduplah dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Jadilah saksi Kristus bagi dunia, serta nyatakanlah karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, demikian sudah ibadah kita. Dan teman-teman dan Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai,
ibadah kita sudah berakhir. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Evangelis Heri yang sudah khususkan waktunya untuk berada di Semak Gading Serpong. Untuk selanjutnya Ibu Kristina saya persilahkan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan beberapa announcement. Saya undang Pak Doni untuk membawa aba-aba. Oke, thank you. Sudah inisiatif, sudah berdiri semua. Seluruhnya aba-aba saya melalui. Siap? Gerak! Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak! Tegak. Gerak! Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Ibu Kris. Thank you, Mr. Doni. Good morning, teachers and students. Thank you for Mr. Heri Subono for the service. God bless you always. And thank you for all the students from grade 12, Science 2, Mrs. Floren and Miss Ratna and team. Announcement for this morning. Class for music will not be conducted in the music room, but in the meeting room on second floor. And students, pay attention. If you feel unwell, stay at home and parents report to homeroom teacher. And any else announcement for today, sir? Ego, thank you, Ma'am President. Okay, I just reminds for all students, yeah. First, about one student said this morning, why 30 only grade 11 stay at the hall? Because if we look our hall, it's not enough for all students.
because the totally all students is around 900 plus. Yeah, so we alternate we do the sermon. We alternate today only grade 11s, maybe last sermon grade 12, and next sermon grade 10 continue. Yeah, so because this is not enough for us, because our students is more than 900. And then one more. So many times me or Ma'am Christine every day just remind us to take care about our health. Yeah, we take care about our health. The only who can care our health, only yourself. Yeah, it's yourself. No teachers, also not for your parents. You only take care yourself about our health. Until now, 4 classes has been PJJ. Yeah, until now, 4 classes has been PJJ because we find one students have the positive. So our regulation is we must PJJ. So one more, yeah. Until now is 4 classes has been PJJ. Please one more to take care about your health. And then reminds we will start for CCA. CCA is co-curricular activity. We will start for this month. And when I get the data from Pak Poslen, until now still some students not yet registered about the CCA. Please, all students, every students must have the minimum one CCA. For grade 10s, we have the CCA, we call it CCA Wajib Pramuka, and for grades 11, we call it CCA Wajib Pilihan, like Pramuka, Red Cross, and also Pencaksilat and Membatik. Yeah, and grade 12 again, every Wednesday, grade 12 must join with the opening ceremony for Scout, and then grade 12 also you must have the one CCA only, yeah, minimum one CCA. I think that's the announcements, and also Ma'am Christine already reminds who students brings the motorcycle. Yeah, warning, yeah. Who students can bring the motorcycle? I think you must prove it for us about the SIM, yeah, license for the who can drive the motorcycle. Yeah, please remind about that. Okay, I think it's enough for this morning. And we have we have the English day twice in a week, every Monday and every Tuesday. And then I spoke with your religion teacher also, Mr. Ratna and others. We have the plans. We will do the sermon one in semester, use full in English. Also the priest, yeah, must full English. Why? Because again, back here we have the English day, and we have the commitment, our English day every Monday, every Thursday. Please, between us also, between student by student, between student and teacher, you can practice English. Okay, yeah? So we have the program, one in one semester, we have the sermon all full in English. And if you have the duty for duty to pelayan, ya. Also we can use English, gitu ya. Also can use English, ya. Jadi kalau kamu juga bertugas jadi pelayan boleh menggunakan bahasa Inggris, ya. Walaupun khotbahnya in Indo, no problem. Okay, ya. That's the announcement. I think enough. So you can go back to your class and still remember about care your health. Okay? God bless you.